perkumpulan yang rindu, lapar dan haus akan Engkau, mengenal pribadimu, mengenal jalan-jalanmu, kehendakmu dalam hidup kami, supaya kami bukan hanya menjadi orang yang tahu kebenaran, tetapi kami menjadi orang yang melakukan kebenaran itu sendiri. Menyenangkan Engkau adalah kerinduan kami yang terbesar. Terima kasih Tuhan, bekerja tengah-tengah kami, urapi setiap kami, biarlah nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Ya, shalom semua. Hari ini saya mau membagikan Anda sesuatu tentang satu pribadi yang bernama Daud. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang memiliki penjelasan yang cukup panjang dalam Alkitab. Itu sebabnya tokoh-tokoh ini menjadi tokoh-tokoh yang penting bagi kita. Tidak semua tokoh dalam Alkitab punya penjelasan yang cukup panjang, cerita yang cukup panjang dalam kehidupan mereka. Hanya sedikit saja, dan Daud adalah salah satu dari sekian banyak tokoh yang hanya memiliki yang diceritakan cukup panjang oleh Alkitab, sehingga kita bisa mengenal orang ini lebih jauh. Tetapi kalau kita bertanya kepada orang Kristen siapa Daud, atau kita bertanya pada orang secara umum siapa Daud menurut Anda, maka kemungkinan besar orang akan menjawab, oh ya, Daud adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Seorang raja yang sangat luar biasa. Bahkan saking luar biasanya, Daud dalam pemerintahannya ketika bangsa Israel menyatakan kemerdekaannya secara modern. Dalam dunia modern 14 Mei 1948, maka bendera kebangsaan yang dipakai oleh Israel modern adalah sederhana, bendera bintang Daud. Di sana menunjukkan kerinduan mereka untuk kembali pada satu masa seperti Daud memerintah, bukan seperti Saul memerintah, bukan seperti Salomo memerintah, tetapi seperti Daud memerintah. Jadi ada satu kerinduan yang besar untuk memiliki satu negara atau satu bangsa di mana seperti Daudlah yang menjadi pemimpinnya. Jadi Daud adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita bertanya pada orang banyak, siapa Daud? Maka orang banyak akan menjawab, Daud adalah seorang raja. Maka mari coba kita bertanya kepada Daud sendiri. Siapa Daud menurut Daud? Dan menurut saya kalau kita bertanya kepada Daud sendiri, siapakah Daud menurut Daud? Maka 2 Samuel 23 ayat 1 menjadi ayat yang bisa menjelaskan kepada kita siapa Daud menurut dirinya sendiri, menurut Daud itu sendiri. Nah, 2 Samuel 23 ayat 1, Alkitab bilang begini. 2 Samuel 23 ayat 1 berkata, inilah perkataan Daud yang terakhir. Perkataan terakhir biasanya adalah perkataan yang penting. Jadi dia tidak akan banyak berbasa-basi, dia akan menyampaikan sesuatu yang penting kepada setiap pembaca atau pendengarnya. Dan Daud pada perkataan yang terakhir dia berkata, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Kalau kita bertanya kepada Daud, siapakah Daud menurut Daud, maaf, siapakah Daud menurut Daud, maka Daud kemungkinan besar akan menjawab dengan 3 hal. 1, dia akan berkata, siapa Daud menurut Daud? Nomor 1, orang yang diangkat tinggi oleh Allah. Nomor 2, siapa Daud menurut Daud? Dia akan menjawab sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Dan nomor 3, ketika kita bertanya siapa Daud menurut Daud, maka dia akan menjawab pemazmur, nyanyi, pemuji, penyembah yang disenangi di Israel. Jadi ada 3 jawaban Daud ketika kita bertanya pada Daud, siapa Daud menurut Daud? Nomor 1, dia berkata orang yang diangkat tinggi oleh Allah. Nomor 2, dia berkata orang yang diurapi oleh Allah. Dan nomor 3, dia kemungkinan akan menjawab penyembah Allah yang disenangi di Israel. Nomor 1, bicara tentang identitas dirinya. Nomor 2, bicara tentang misi dalam kehidupannya. Dan nomor 3, bicara tentang visi atau tujuan dalam hidupnya. Jadi buat saya ada 3 jawaban. Dan menurut saya, jawaban nomor 1, orang yang diangkat tinggi oleh Allah menunjukkan pada identitasnya. Nomor 2, ketika dia berkata orang yang diurapi oleh Allah menunjukkan pada misinya.
Dan nomor 3, ketika dia menjawab penyembah Allah di tengah-tengah Israel, menunjukkan tentang visinya atau tujuan dalam hidupnya. Mari kita lihat nomor 1. Daud, ketika tanya tentang Daud, siapa Daud, maka dia berkata orang yang diangkat tinggi oleh Allah. Seseorang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan. Seseorang yang pernah mengalami cinta Tuhan. Saya selalu berkata begini, kita punya hubungan dengan Tuhan, nomor 1 bukan karena Tuhan Maha Kuasa, sekalipun Tuhan memang Maha Kuasa. Tetapi kita membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya sebab nomor 1 Tuhan itu baik. Sekali lagi, kita membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena Tuhan berkuasa. Sekalipun Tuhan memang kuasa, tetapi kita membangun hubungan dengan Tuhan sebab nomor 1, sebab kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Saya membangun hubungan dengan bukan karena orang itu kaya. Saya membangun hubungan dengan seseorang bukan hanya karena orang. Saya membangun hubungan rumah tangga dengan istri saya bukan sekedar walaupun dia memang cantik, bukan karena dia kaya, sekalipun mungkin dia memang kaya, bukan karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa, sekalipun mungkin dia punya talenta dan kemampuan yang luar biasa. Tetapi saya membangun hubungan dengan istri saya membangun hubungan yang intim dengan istri saya, sebab nomor 1, saya tahu dia baik kepada saya. Sama dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena Tuhan Maha Kuasa. Membangun hubungan dengan Tuhan karena Tuhan berkuasa. Berarti kita mencoba untuk memanfaatkan Tuhan demi kepentingan kita. Semoga Anda setuju. Saya membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena Dia Maha Kuasa, sekalipun Tuhan memang Maha Kuasa. Sebab membangun hubungan dengan berarti saya membangun hubungan transaksional dengan Tuhan. Saya memanfaatkan Tuhan demi kepentingan saya. Tetapi saya membangun hubungan dengan Tuhan sebab nomor 1, saya tahu satu hal sebab Tuhan itu baik. Makanya salah satu moto bangsa Israel sebagai bangsa, Tuhan baik bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi artinya Israel membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena Tuhan Maha Kuasa. Pun sekali lagi dia memang Maha Kuasa. Tetapi Israel membangun hubungan dengan Tuhan sebab mereka berkata Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya setianya. Setiap orang yang berjalan dengan Tuhan harus pernah mengalami dengan kebaikan Tuhan. Sama seperti Daud berkata, Daud adalah orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Satu kali saya datang di GPDI Raja Wali. Satu kali saya diajak om saya waktu saya masih datang dari Manado. Saya sampai di Surabaya untuk kuliah. Saya sementara mencari gereja di mana saya bisa bertumbuh. Saya dan tante saya yang di Surabaya beribadah di gereja GPDI Raja Wali. Dan mereka mengajak saya untuk masuk ke gereja situ sebab keluarga kami, keluarga GPDI. Nah, waktu saya masuk ke situ, ada khotbah dari seorang pendeta. Jadi ada pendeta tamu yang berkhotbah, seorang pendeta yang sudah usia 70 tahun lebih. Jadi seorang pendeta yang hari itu sudah berusia 70 tahun, orangnya masih semangat, berasal dari Papua. Dan dia ada sebab hari itu di Surabaya sementara ada sidang sinode GPDI. Dan biasanya ada beberapa pendeta tidak langsung kembali ke tempat penggembalaan mereka, ditahan di Surabaya, ditahan di tempat di mana mereka bersinode, ada rapat sinode, dan biasanya diminta untuk khotbah hari Minggu. Nah, pendeta dari Papua ini kebetulan hari itu khotbah, dan saya masih ingat dia memberi kritik hari itu terhadap apa yang dia lihat masih barusan. Dia memberi kritik. Dan dia berkata begini, saya menghadapi hamba-hamba Tuhan yang lebih muda, atau bahkan mungkin seusia saya, sebaya dengan saya, masih melakukan hal-hal di mana terjadi perebutan kekuasaan, ingin untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, dan dia berkata, saya mengerti itu semua. Sebab saya juga pernah mengalami hal yang sama, dan saya pernah melakukan hal yang sama. Satu kali dalam doa saya berjumpa dengan Tuhan. Dan waktu saya berjumpa dengan Tuhan, di mana
Saya mendengar Tuhan berkata pada saya, dan Tuhan berkata pada saya melayani untuk posisi, saya melayani untuk ketenaran. Saya berjumpa dengan rekan pendeta, pertanyaannya adalah berapa jumlah jemaatmu, mobil apa yang kamu pakai. Saya sudah pernah mengalami itu. Tuhan menegur saya. Dan waktu saya berjumpa dengan Tuhan, dan kalimat pertama yang Tuhan katakan pada saya, ketika Tuhan menaya adalah Tuhan berkata pada saya, jangan pernah lupa dari mana aku memanggil engkau. Jangan pernah lupa dari mana aku mengangkat engkau. Di Anda dia berkata, bagi Anda kalimat ini mungkin biasa. Tapi bagi saya kalimat ini mungkin saya mengerti apa arti kalimat ini ketika kata, jangan pernah lupa dari mana aku mengangkat engkau. Saya pernah menceritakan mas saya. Dan dia wanita dan dia berkata, waktu saya masih muda, saya terlibat dalam gerakan pembebasan Papua. Papua Merdeka. Dan saya menjadi orang yang sangat jahat hari itu. Orang yang termasuk angkat senjata, saya pernah membunuh orang, saya pernah merampok orang, menjara orang. Daerah yang saya perjuangkan. Satu kali di polisi, saya dalam penjara, dan hukuman penjara saya adalah hukuman umur hidup. Saya tidak akan pernah bisa melihat lagi langit. Saya tidak akan pernah menghirup udara bebas. Sebab hukuman saya adalah hukuman seumur hidup. Saya terlibat OPM, Operasi Pembebasan Papua Merdeka. Waktu saya jarak, kebencian saya ke Republik ini kurang, tapi justru bertambah besar. Sebab satu-satunya luar penjara ini apabila merdeka akan mengalahkan tentara dari Republik Indonesia. Saya makin benci, saya mencoba memulai mereka. Sampai satu kali, karena terbiasa di penjara, bagi Anda yang tahu, biasanya ada orang-orang yang minta waktu untuk beribadah. Sebab Papua hari itu mayoritas kami punya waktu yang banyak untuk beribadah. Satu kali entah bagaimana ada pendamping ibadah di tempat kami, itu sudah biasa. Tapi kali itu ada sesuatu yang berbeda. Kali itu ada sesuatu yang berbeda. Khotbah sang pendeta, sang pendeta. Entah bagaimana saya temukan diri saya menangis, saya temukan diri saya untuk berjumpa dengan Tuhan hari itu. Dan saya meneteskan air mata, dan Yesus untuk pertama kali benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Sejak hari itu, hidup saya berubah. Dia berkata, saya tidak lagi pusing dengan teman-teman saya tidak lagi pusing dengan ide untuk Papua, saya nggak lagi pusing dengan itu semua. Sebab saya berjumpa dengan Tuhan. Saya mulai belajar untuk menerima pengabaran Injil. Saya belajar untuk menceritakan apa yang jadi di dalam hidup saya. Dan tiap kali ada narapidana baru, ada narapidana yang baru, saya selalu datang kepada mereka dan menceritakan tentang Yesus yang berjumpa dengan saya. Sampai satu kali saya dapat kabar dari kepala penjara. Dia berkata bahwa gerasi saya kepada presiden dikabulkan. Ternyata tanpa sepengetahuan sang orang itu, ternyata kepala penjara memasukkan namanya sebagai salah satu penerima gerasi sebab kelakuan melihat perubahan dalam hidupnya, dan ternyata gerasinya diterima sehingga saya bisa bebas dari penjara. Walaupun hari itu sebenarnya hukuman saya adalah penjara seumur hidup. Waktu saya keluar dari penjara, tempat pertama kali yang saya pergi, dia cerita, adalah gereja. Saya datang gereja di mana saya mau bergereja. Saya cerita kepada pendeta semua latar belakang dan hidup saya. Dan saya berkata, Bapak Pendeta, semoga Bapak Pendeta mau terima saya. Sebab saya sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Sebelum saya datang pada keluarga saya datang di gereja. Dan saya berkata, saya benar-benar mau
ke Tuhan. Waktu saya ada di rumah Tuhan, saya akhirnya melayani sebagai seorang pendeta. Jadi Anda harus mengerti, dia bilang. Waktu Tuhan datang berjumpa dengan saya dan berkata, jangan pernah lupa dari mana aku mengangkat engkau. Jangan pernah lupa dari mana aku memanggil engkau. Saya tahu apa maksudnya Tuhan. Yang Tuhan maksudkan adalah jangan pernah lupa bahwa dulu adalah engkau sampah yang dibuang untuk mati di penjara. Engkau adalah orang yang tidak berarti bagi orang lain. Tapi hari itu Tuhan menjamah engkau, dan Tuhanlah yang membuat saya merdeka dan bebas sampai hari ini. Sejak hari itu, kalimat itu mengubah seluruh kehidupan saya. Dan saya demi kenar, bukan demi popularitas. Saya hidup bukan demi jasa, saya hidup untuk demi Dia. Sebab saya tidak pernah lupa dari mana Tuhan panggil saya. 2 Samuel pasal 7, kalau Anda pergi 2 Samuel 7 satu kali, ketika Daud membawa tabut perjanjian masuk ke kota Sion. 2 Samuel pasal 7, dan Daud melihat bahwa tabut perjanjian dibawa masuk ke dalam tabernakel Musa, ke dalam tenda Musa. Daud kemudian memanggil Nabi Nathan dan menyatakan keinginan hatinya kepada Nathan. Berkata, Nathan, aku tinggal dalam bangunan yang istana yang mewah, sementara Tuhan tinggal hanya dalam tenda. Aku mau membangun rumah untuk Tuhan yang besar. Nathan berkata, bagus kehendakmu, lakukanlah itu. Tidak lama setelah itu Tuhan bicara sama Nathan dan berkata, bilang sama Daud. Bilang sama Daud, kalau aku Tuhan mau membangun rumah yang mewah, aku perlu bangunan yang mewah. Aku sudah beritahu dari dulu-dulu kepada nabi-nabiku supaya Israel membangun rumah bagiku. Tapi aku nggak mau bangunan. Sebab bangunan apa yang bisa menampung aku? Sesungguhnya langit tidak bisa menampung aku. Sesungguhnya bumi hanyalah tumpuan kakiku. Dia berkata, aku nggak perlu rumah. Kata Tuhan kepada Nathan, bilang sama Daud, aku nggak perlu rumah. Aku nggak perlu bangunan yang besar. Tetapi karena kehendak hatimu itu baik, perbuatlah menurut kehendak hatimu. Hanya bilang sama dia, bukan dia yang akan membangunnya, tapi anaknya Salomo yang akan membangunnya. Selesai Nathan memberitakan itu kepada Daud, kalau Anda pergi 2 Samuel 7, Daud kemudian berpamitan dengan Nathan, say bye-bye, Nathan pergi. Ayat 18, 2 Samuel 7, 18, kalau Anda baca. Alkitab berkata, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Masuk ke dalam kamarnya. Hanya dia seorang diri di situ. Hadapan Tuhan. Sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini pun masih engkau anggap kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu. Dan yang adalah selesai pamitan dengan Nathan. Ini gambaran saya. Dia masuk ke kamarnya. Alkitab berkata dia duduk di hadapan Tuhan. Gambaran saya, dia datang pada Tuhan, kemudian dia nangis sebagai anak kecil. Tuhan, siapakah aku ini ya Tuhan? Sampai engkau bawa aku setinggi ini, seatas ini. Siapakah keluargaku di matamu? Sehingga engkau membawa kami sedemikian rupa. Saya cuma mau bilang sama Anda, jangan pernah lupa dari mana Tuhan panggil kita. Jangan pernah lupa dari mana Tuhan angkat kita. Setiap kita punya titik, kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Nomor 2, Daud berkata, bukan hanya dia adalah orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan,
Tapi nomor 2 Samuel 23 ayat 1 berkata dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Pengurapan buat saya sama seperti kasih karunia atau anugerah. Pengurapan sama seperti karunia atau anugerah Tuhan. Bahkan Roh Kudus, pemberi karunia, pemberi urapan. Dalam gereja mula-mula disebut oleh bapak-bapak rohani sebagai the spirit of grace. Roh kasih karunia. Berarti buat saya pengurapan sama seperti kasih karunia. Dan pengurapan berarti kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dan lakukan. Sekali lagi, kalau urapan sama seperti kasih karunia, urapan atau kasih karunia adalah kuasa, kemampuan yang Tuhan berikan kepada seseorang supaya orang itu mampu untuk mengerjakan tujuan dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Roma 8:28 seringkali dibiri oleh kita. Kita turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. 8:28 berhenti. Roma 8:28 berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tapi kemudian berkata bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka yang mengasihi Dia? Yaitu mereka dengan rencananya. Dengan persoalan karunia Tuhan dalam hidup seseorang, sekali kita menekankan sisi kuasanya, kita menekankan sisi pemberiannya, kita menekankan sisi kemampuannya, tetapi kita gagal untuk menekankan sisi tujuannya. Setiap karunia itu ada diberikan oleh Tuhan untuk mencapai sebuah tujuan. Sekali lagi, urapan atau kasih karunia adalah kuasa. Keberikan seseorang itu bisa menyelesaikan rencana dalam kehidupannya. Jadi aksi dari urapan, ada dua sisi dari kasih karunia, ada dua sisi dari keselamatan. Kalau sama seperti kasih karunia, sebab kita diselamatkan karena kasih karunia. Sisi yang pertama adalah sisi kuasanya, sisi yang pertama adalah sisi tuannya. Sisi yang pertama adalah sisi pemberinya. Sisi kedua, sisi Tuhan pada disertai kita akan abuse. Kita akan menyalahgunakan kekuasaan, sebuah kemampuan tujuan justru akan membuat kita menjadi arogan dalam hidup ini. Sekali lagi, kita menekankan pada kuasa dan itu tidak salah sebab ada sisi kuasa. Kita menekankan pada kemampuan itu tidak sebab memang ada sisi kemampuan. Berkat, tetapi setiap kuasa, kemampuan, kekuatan, berkat, otoritas yang Tuhan beri, Dia beri tanpa dipisahkan dari tujuan dan kehendaknya dalam depan orang itu. Menekankan kuasa tanpa menekankan tujuan, menekankan berkat tanpa menekankan tujuan, maka kita akan menjadi arogan dan kita akan menyalahgunakan setiap berkat, setiap kuasa, kekuatan, kemampuan, setiap karunia yang Tuhan percayakan pada Anda dan saya. Persoalan kita hari ini, persoalan dengan kita hari ini, makanya saya selalu berkata saya bukan pendeta anti berkat. Sebab memang ada janji berkat Tuhan dalam Alkitab. Yang salah adalah ketika prosperity become a purpose. Yang salah adalah ketika berkat kemakmuran dijadikan sebagai tujuan. Padahal prosperity is not a purpose. Kemampuan berkat makmuran dalam hidup seseorang yang Tuhan berikan pada orang itu bukan tujuan. Prosperity have a purpose. Kemakmuran, kemampuan, berkat yang Tuhan berikan pada Anda dan saya. Dia memberkati kita, Anda jawab,
menjadi berkat. Dia menyelamatkan kita supaya kita bisa membawa keselamatan itu kepada orang lain. Yang salah adalah ketika keselamatan kita jadikan tujuan. Yang salah adalah ketika berkat kita jadikan tujuan. Yang salah adalah ketika karunia-karunia roh kita jadikan sebagai tujuan. Yang salah adalah ketika semua karunia pemberian Tuhan menjadi tujuan. Prosperity is not a purpose. Prosperity is for a purpose. Kemakmuran berkat Tuhan bukanlah tujuan, tetapi berkat Tuhan dalam hidup seseorang ada untuk sebuah tujuan. Anda harus memahami itu. Daud sangat mengerti ketika bicara tentang misi dalam kehidupannya. Dia berkata sederhana, aku adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Artinya dia ada untuk sebuah tujuan. Dia ada untuk sesuatu yang besar lebih daripada dirinya sendiri. Makanya ketika Ratu Negeri Sheba datang kepada Salomo, Ratu Negeri Sheba berkata begini, berbahagialah bangsa Israel ini yang mendapatkan engkau menjadi raja. Sebab Tuhan menjadikan engkau raja untuk kemakmuran bangsa ini. Perhatikan, dia berkata pada Salomo, sebab Tuhan menjadikan engkau raja dan bangsa ini Tuhan menjadikan engkau orang yang diberkati. Tuhan menjadikan engkau seorang pemimpin. Bukan demi dirimu, tetapi Tuhan menjadikan kita seseorang demi orang-orang di sekitar kita. Setiap karunia, setiap pemberian Tuhan ada for a purpose. Untuk sebuah tujuan. Kita sekalikan prosperity is a purpose. Prosperity as a purpose. Prosperity is not a purpose. Prosperity is for a purpose. Jadi semoga Anda bisa memahami bahwa Tuhan sama seperti Daud. Daud berkata, aku hanyalah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi dia diurapi untuk satu tujuan. Dia diurapi untuk membawa kemakmuran, untuk membawa berkat Tuhan, untuk membawa keselamatan Tuhan, untuk membawa pengurapan Tuhan kepada orang-orang di sekitar. Yang ketiga dan yang terakhir. Pertama, dia bicara soal identitasnya. Jangan pernah lupa dari mana Tuhan panggil kita. Jangan pernah lupa dari mana Tuhan mengangkat kita. Mazmur 23 masih menjadi perdebatan. Mazmur 23 ditulis Daud kapan? Terjadi perdebatan. Sebagian besar peneliti Alkitab percaya Mazmur 23 ditulis Daud waktu dia masih muda. Ketika dia mengembalakan kambing domba. Antara minoritas peneliti Alkitab percaya bahwa Daud menulis Mazmur 23 pada waktu dia tua. Saya mengambil posisi pada sisi minoritas. Saya adalah termasuk orang yang percaya bahwa Daud menulis Mazmur 23 bukan waktu dia muda, tetapi Mazmur 23 ditulis waktu dia usia tua. Sebab Mazmur 23 adalah Mazmur yang terlalu dalam. Mazmur 23 bicara tentang naik dan turunnya kehidupan. Mazmur 23 tentang manis dan pahitnya kehidupan. Buat saya pribadi, nggak mungkin orang muda yang belum pernah mencicipi pahit dan manisnya kehidupan bisa menuliskan Mazmur 23. Mazmur 23 terdiri dari dua bagian. Pengalaman gunung, pengalaman yang indah, pengalaman diberkati, pengalaman ditolong oleh Tuhan, pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Makanya Mazmur 3 bagian pertama dia bicara tentang pengalaman yang indah, berjalan pada jalan yang benar, dituntun pada air yang tenang, menyegarkan jiwaku, berbaring pada rumput yang hijau. Itu bicara tentang pengalaman gunung, pengalaman kemenangan, pengalaman indah. Tetapi bukan hanya pengalaman gunung. Mazmur 23 ayat 4 tiba-tiba berpindah dari pengalaman gunung kepada lembah. Pengalaman lembah bicara tentang pengalaman ketakutan. Pengalaman lembah bicara tentang pengalaman air mata. Pengalaman lembah bicara tentang pengalaman peperangan. Masalah, persoalan. Makanya dia bicara tentang musuh-musuh di hadapanku. Dia bicara tentang banyak hal. Dan orang muda tidak mungkin bisa menyelami pengalaman yang baik dan buruk begitu dalam kalau dia belum mengalami pahit dan gentirnya kehidupan. Dan saya percaya Mazmur 23 ayat 6 ditutup dengan kerinduannya akan rumah Tuhan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang muda masih mau panjang lebar hidup jauh, masih mau bicara ini dan itu, buat ini dan itu. Hanya orang tua lah yang mulai berpikir tentang kekekalan. Jadi saya percaya Mazmur 23 ditulis Daud di masa usia tua. Sekalipun artinya kalau Daud sudah tua, dia tidak pernah lupa satu hal.
pengalamannya di padang rumput ketika Tuhan menolong dia dari beruang dan singa. Daud adalah orang yang mengerti dengan jelas dari mana Tuhan memanggil dia. Daud bahwa dia sebenarnya adalah anak yang dibuang oleh sang ayah, menjadi raja yang diangkat oleh sang bapa surgawi. Daud mengerti bahwa sesungguhnya dia bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan menjadikan dia seseorang yang dipandang tinggi. Makanya Mazmur 23, 2 Samuel pasal 7 tadi bicara bagus sekali. 2 Samuel 7 berkata, siapakah aku ini? Sehingga engkau mengangkat aku dan keluargaku begitu tinggi. Yang kedua, Daud mengerti tentang arti pengurapan. Artinya semua yang Tuhan berikan kepada dia, semua yang Tuhan sebenarnya tidak dipakai untuk kepentingan sendiri, tetapi dipakai untuk memberkati orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, dia berkata, 2 Samuel 23, dia berkata, aku adalah penyembah, aku adalah penyembah, aku adalah pemuji, aku adalah pemazmur. Kalau tanya sama orang lain siapa Daud, mereka akan berkata Daud adalah raja yang hebat. Tapi anehnya Daud tidak pernah berkata aku adalah seorang raja hebat. Daud justru berkata, siapa Daud? Menurut Daud dia berkata, I am a worshipper. Saya seorang penyembah, saya seorang pemuji. Dia tidak pernah berkata bahwa dia seorang raja di Israel. Dia berkata dia adalah seorang penyembah di Israel. Dia tidak pernah berkata bahwa dia adalah seorang raja di Israel. Dia berkata dia adalah seorang pemuji di Israel. Anda boleh jadi pengusaha di hadapan orang lain. Tetapi sekalipun Anda pengusaha, saran saya, jangan pernah datang sebagai pengusaha di hadapan Tuhan. Datanglah sebagai penyembah di hadapan Tuhan. Itulah tujuan kerinduan hidup Daud. Satu hal, hidup untuk menyembah Tuhan. Dia mungkin jadi orang yang sukses. Tapi jangan pernah datang sebagai orang yang sukses di hadapan Tuhan. Datanglah sebagai seorang penyembah di hadapan Tuhan. Salah satu kata yang disalah mengerti oleh banyak orang Kristen menurut saya adalah kata imamat yang rajani. Salah satu kata yang disalah mengerti di dalam Alkitab oleh banyak orang Kristen menurut saya adalah kata imamat rajani. Bagi sebagian besar orang imam rajani diartikan. Saya pribadi melihat kata imamat rajani tidak berarti imam-imam dan raja. Tetapi imam yang maya raja. Buat saya imam rajani adalah imam-imam dalam kerajaan. Imam-imam yang tepatnya sebenarnya ada untuk melayani. Jadi ada imam-imam khusus yang melayani memang. Satu keluarga kerajaan. Kita istilahnya pendeta raja. Kira-kira misalnya Anda berasal dari gereja mega church yang besar misalnya. Anda mungkin tidak bisa hubungan lantaan sebab Anda biasa, tidak punya apa-apa. Tapi kalau tahun Anda punya ibadah syukuran, maka biasanya ada satu Anda kenal dengan undang dipanggil doakan keluarga Anda, bukan Anda. Dan itu tanpa ada pendeta dalam keluarga Anda. Kira-kira imamat jadi. Imam buat saya adalah imam-imam dalam kerajaan. Imam-imam yang ada dalam tataran pemerintahan kerajaan. Imam yang khusus sang raja. Baik-baik, kita itu imam, kita itu bukan raja. Kita imamnya sang raja. Kita imam yang melayani sang raja. Tapi kita bukan imam dan raja. Itu menurut saya. Ada banyak orang seringkali berpikir bahwa kita adalah imam dan raja. Buat saya kita imam raja. Sebab raja kita cuma satu. Bukan saya raja. Bukan Anda raja. Raja kita cuma satu. Hanya dialah raja kita. Kita melayani dia hanya untuk dia dan hanya untuk dia. Satu kali ketika Daud membawa masuk tabut perjanjian, Alkitab berkata,
Mikal sang istri kemudian marah kepada Daud dan berkata, oh bagus ya, bagaimana raja orang Israel menari-nari di hadapan para perawan-perawan, perempuan-perempuan Israel dengan telanjang. Nah, kata telanjang di sana disalah mengerti oleh banyak orang seringkali berpikir bahwa Daud benar-benar telanjang. Tetapi kalau Anda baca baik-baik cerita ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke kota Yerusalem, sebenarnya Daud tidak telanjang, tetapi Alkitab menjelaskan Daud melepaskan baju sang raja, baju jubah raja, dan kemudian mengenakan baju lenan halus. Baju lenan halus adalah baju imam. Perhatikan yang Daud lakukan adalah dia melepaskan jubah sang raja dan kemudian mengenakan baju imam. Raja adalah orang yang ada untuk dilayani. Kalau raja datang, raja harus dilayani. Kalau raja itu hadir, kalau pemimpin itu hadir, maka pemimpin harus dilayani. Pemimpin manusia adalah orang yang datang untuk dilayani. Menariknya Daud, ketika Daud membawa tabut perjanjian, dia melepaskan jubah raja, melepaskan jubah orang yang ada untuk dilayani. Dia lepaskan, dia mengenakan baju imam. Imam itu siapa? Imam adalah orang yang ada untuk melayani. Jadi Daud melepaskan jubah raja, orang yang ada untuk dilayani, dan dia mengenakan baju imam, orang yang ada untuk melayani. Jangan pernah datang sebagai raja di hadapan Tuhan, sebab hanya ada satu raja dalam seluruh kehidupan kita, yaitu Dia sendiri. Anda datang bukan sebagai jubah raja, tapi datanglah dengan jubah imam. Itu yang dimarah oleh Mikal, dan dia berkata kepada Daud, oh bagus ya, engkau telanjang, dianggap telanjang. Kenapa? Sebab istrinya menganggap Daud merendahkan dirinya menjadi sebagai orang yang datang untuk dilayani. Sekarang datang sebagai orang yang datang untuk melayani. Dan dia anggap itu telanjang. Itu adalah sesuatu yang memalukan. Seringkali melayani orang dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Dan Daud berbalik kepada istrinya, anak dari Saul, dan bilang begini, justru karena bapakmu nggak pernah mau seperti ini. Justru karena itulah Tuhan menurunkan ayahmu dari tahta kerajaan itu. Sebab dia nggak pernah datang kepada Tuhan sebagai orang yang datang untuk melayani. Dia selalu datang dengan jubah rajanya, orang yang datang untuk minta dilayani. Salah satu ketakutan Saul terbesar adalah Saul adalah orang yang gila dengan hormat. Selalu mau dihormati. Ketika Samuel menolak untuk mengakui apa yang dilakukan oleh Saul ketika dia melawan menang atas orang Amalek, Saul menahan Samuel dan Saul berkata, tunjukkan hormatmu di hadapan para Israel terhadap aku. Tunjukkan hormatmu padaku di hadapan semua bangsa Israel. Saul sejak dari semula menjadi orang yang berubah sebab dia minta rasa hormat. Dan Daud menunjukkan dengan sangat bagus kepada istrinya dan berkata, justru karena bapakmu itu seperti itu, maka Tuhan menurunkan dia dari tahtanya dan membuat aku naik menggantikan tahta bapak. Dan Daud kemudian bilang satu hal sama istrinya, dia berkata, kalau aku harus merendahkan diriku lebih daripada ini, aku akan merendahkan diriku lebih daripada ini di hadapan Tuhan. Daud adalah orang yang ngerti. Dia boleh berhasil, dia boleh sukses, orang boleh angkat 4 jempol dan berkata, engkau raja hebat. Tapi Daud adalah orang yang mengerti apa arti tujuan seluruh kehidupannya. Tujuan seluruh hidupnya bukanlah kekayaan, ketenaran, popularitas, pangkat, harta, tahta. Tujuan Daud seluruhnya dalam hidupnya adalah hidup untuk melayani Tuhan. Hidup sebagai orang yang datang untuk melayani Tuhan. Saya suka waktu dulu ada video klip dari Pak Kris Manusama yang bagus sekali berkata, kalau Anda datang hari ini untuk menyembah, memuji Tuhan, hanya ada satu penonton. Anda tidak boleh datang sebagai penonton, sebab hanya ada satu penonton. Dan hanya ada satu penonton di tempat ini, yaitu Dia. Sebab kita datang bukan untuk diri kita datang untuk Dia. Saya setuju. Hanya ada satu raja yang perlu dilayani. Saya takut ada banyak orang merasa jadi raja di hadapan Tuhan.
Dan tanpa sadar mereka mulai membangun kerajaan-kerajaan sendiri di tengah-tengah institusi yang bernama gereja. Hari ini yuk mari kita sadar. Kita dipanggil bukan untuk membangun kerajaan. Yesuslah yang akan membangun kerajaan. Kita dipanggil untuk satu hal, untuk melayani Dia. Semoga firman Tuhan sederhana ini kembali lagi mengingatkan kita kepada kemurnian hati kita. Mengikut Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang rindu. Sangat dari mana Tuhan panggil kita. 2, ingat kita hanyalah orang yang diurapi oleh Tuhan. 3, kita bukan pengusaha hebat, kita bukan orang sukses. Tetapi kita harus ingat bahwa kita adalah penyembah. Tanya pada semua orang, siapa Daud menurut mereka? Sebagian besar akan berkata Daud adalah raja yang hebat. Tanya pada Daud, siapa Daud menurut Daud? Maka Daud jawab, aku adalah orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Aku adalah orang yang diurapi Tuhan. Aku adalah pemuji penyembah di seluruh Israel untuk kemuliaan Tuhan. Tanya pada orang banyak, siapa Daud? Mereka sebut Daud raja. Tanya pada Daud, siapa Daud? Daud menyebut dia orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi, dan penyembah. Tapi mari tanya sama Tuhan, siapa Daud menurut Tuhan? Karena Daud menjawab 3 jawaban itu, Anda akan temukan baik di perjanjian lama, Anda akan temukan baik di perjanjian baru. Berkali-kali Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Saya berdoa Anda bisa menjawab jawaban yang sama seperti Daud. 3 jawaban Daud. Dan kalau Anda dan saya menghidupi 3 jawaban ini, kalau tanya sama Tuhan, siapa engkau menurut Tuhan? Tuhan akan berkata, engkau adalah orang yang berkenan di hatiku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Cingin. Terima kasih Pak Doni, sangat diberkati. Sesi tanya jawab ya Pak ya. Ya silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung open mic saja ya. Tapi materinya sederhana biasanya, udah tahu semua. Neni mau tanya itu loh, Neni. Ayo Nen. Ayo Nen, unmute Nen. Saya sudah Cina. Ya, shalom Mbak Doni. Tadi waktu Pak Doni bilang yang pertama kita panggil kita itu, saya kayak terenyuh, hancur gitu. Karena kayak ingat flashback masa lalu lagi, di mana saya itu benar-benar kayak sampah yang gak dianggap keluarga atau gak dianggap siapapun, dan saya jadi orang semau gue dan pokoknya saya dan saya. Tapi mungkin buat pelajaran juga buat saya bahwa satu hal yang Tuhan bilang, kita semua itu berharga di mata Tuhan. Jadi saya tuh ya tadi seperti lagunya C. Mary, mungkin gak ada yang bisa saya persembahkan untuk Tuhan. Tapi saya tuh setiap kali tidur itu pengennya itu pengen bertemu Tuhan, kepengen bermimpi tentang Tuhan, dan kayak Musa bertemu muka dengan muka, tapi mungkin ya masih belum dijawab, cuman
kalau suara secara audible pernah waktu dulu, tapi ya karena Tuhan sayang sih, jadi saat ini yang bisa saya persembahkan cuman hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau sungguh-sungguh menyembah. Dan Mas Perak juga gak bisa saya persembahkan. Saya hanya punya satu hati dan itu pun juga dari Tuhan. Dan saya terlalu baik Tuhan itu buat hidup saya. Dan gak ada yang bisa saya persembahkan untuk bisa apa ya, semuanya ini juga dari Tuhan istilahnya ya. Jadi dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya kepada Tuhan. Ya saya minta sama Tuhan itu cuman setiap hari itu cuman damai sejahtera dan sukacitamu jangan sampai pergi dari kehidupan saya. Karena apa? Tanpa itu saya bisa hopeless lagi. Tapi kalau ada sukacita, ada damai sejahtera, itu rasanya beda. Saya bisa menghadapi, saya ini loh anaknya. Tuhan itu loh pencipta langit dan bumi. Kan ya pasti gak mungkin kalau saya disuruh Tuhan sampai sejauh ini Tuhan gak mau menyelesaikan sampai akhir. Yang penting yang saya baca sih menurut saya itu di Alkitab cuman mengasihi Tuhan, terus melakukan ketetapannya, perintahnya, dan setia, taat dan setia. Ya mungkin saya juga masih belajar terus sih untuk bisa selalu penguasaan diri itu Pak yang apa ya, kadang itu sih masih kayak up and down juga. Cuman saat ini lebih banyak keep silent sih. Kalau mau ngomong sesuatu itu kayak kalau mau ngomong kasar atau ngomong apa itu kayak Tuhan itu langsung keep mulut saya, hati saya, pikiran saya sih. Cuman ya saya masih belajar terus untuk bisa lebih lagi mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Terima kasih. Ya, yang merasa bahwa seringkali kita dulu bukan siapa-siapa, ya seringkali bukan cuma 1-2 orang, tetapi seringkali kita. Makanya perlu bagi kita untuk selalu mengenang kembali. Sama seperti Daud, buat saya ada pengalaman yang begitu luar biasa di masa lalu yang akan menjadi fondasi di mana dia bisa membangun imannya bersama-sama dengan Tuhan. Maksud saya begini, saya tidak bilang bahwa iman kita harus dibangun di atas dasar pengalaman, sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman harus dibangun di atas dasar firman, tetapi pengalaman menjadi penting sebab pengalaman akan meneguhkan firman Tuhan. Buat saya begitu. Jadi bukan kita membangun iman kita di atas pengalaman saja, tetapi bagaimana kita membangun iman kita di atas firman Tuhan yang terbukti atau sudah dibuktikan oleh pengalaman-pengalaman kita. Ibrani 11 ketika bicara tentang iman, yang menarik adalah kemudian dia memberitahukan kepada kita pengalaman-pengalaman orang-orang yang kemudian kita sebut sebagai tokoh-tokoh iman. Dan Anda akan melihat bahwa pengalaman Daud berbeda dengan pengalaman Abraham. Pengalaman Musa berbeda dengan pengalaman Daniel.
Pengalaman Yusuf berbeda dengan pengalaman Gideon. Jadi setiap iman itu akan bersifat kasus sebenarnya. Jadi apa yang kita sebut dengan iman seringkali akan bersifat kasus sebab pengalamannya berbeda. Tetapi sekalipun tiap pengalaman orang berbeda, tetapi prinsip di mana mereka membangun pengalaman itu tetap sama. Jadi pengalaman saya tidak boleh dipaksakan menjadi pengalaman Anda, dan pengalaman Anda jangan pernah dipaksakan menjadi pengalaman orang lain. Sebab kita akan memiliki pengalaman yang berbeda, tetapi pengalaman yang berbeda itu seharusnya membawa kita pada kebenaran yang sama, prinsip yang sama. Itu yang paling penting. Tapi setiap orang harus punya pengalaman dengan Tuhan. Sebab kalau tanpa pengalaman, maka dasar dari iman itu sendiri tidak akan pernah kokoh. Sebab Yakobus berkata, iman harus disertai dengan perbuatan. Harus disertai dengan pengalaman. Sebab tanpa itu iman kita tidak akan pernah kuat. Ada banyak orang mencoba membangun iman di atas dasar apa yang dia tahu dan tidak pernah membangun iman di atas dasar apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Saran saya adalah setiap kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Saya membangun misalnya iman saya, pengalaman saya dengan Tuhan. Saya berusia 9 tahun, 10 tahun, dokter vonis saya kesempatan hidup tinggal 1-10%, sebab usus buntu saya sudah pecah 3 hari, infeksi saya, seluruh tubuh saya sudah sangat tinggi, waktu dioperasi yang keluar darah bukan warna merah, darah saya warnanya kopi susu. Kenapa? Sebab seluruh edaran darah saya sudah bercampur dengan nanah. Sudah bercampur dengan nanah. Jadi infeksi sudah sangat-sangat tinggi. Tapi hari itu Tuhan menolong saya. Tuhan menyembuhkan saya. Lewat tangan dokter, mujizat terjadi, saya tetap bisa sembuh. Nah, kalau hari ini ada orang sakit, saya doakan orang sakit, kemudian orang sakit itu tidak sembuh. Pertanyaannya adalah, apakah iman saya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan akan goyah atau tidak? Jawaban saya tidak. Loh, tapi Pak Doni doakan orang sakit nggak sembuh. Apakah iman Pak Doni nggak goyah? Kalau lihat pengalaman itu, saya bilang enggak. Sebab saya sudah pernah dulu mengalami bahwa Tuhan menyembuhkan saya. Saya benar-benar percaya bahwa itu campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Kalau hari ini saya doakan orang sakit kemudian tidak sembuh, itu tidak akan mengganggu iman saya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang akan menjadi pertanyaan adalah, mungkin ini bukan waktunya Tuhan, mungkin orang itu masih punya dosa, mungkin saya kurang percaya, dan bla 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 bla. Ada banyak faktor mengapa doa seseorang tidak dijawab. Ada banyak faktor. Mau jawab A, B, dan C, dan D saya nggak tahu. Saya harus mencari itu. Tetapi sekalipun hari ini saya doakan orang sakit tidak sembuh, itu tidak akan pernah mengganggu iman saya bahwa Allah sanggup menyembuhkan, sebab saya sudah pernah mengalami dulu. Saya sudah pernah mengalami 1, 2, 3 kali, berkali-kali saya mengalami pengalaman kesembuhan, dan buat saya itu sudah cukup. Sehingga ketika satu kali saya mengalami sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya imani, iman saya tidak akan lagi goyah, sebab saya percaya untuk menyembuhkan. Jadi semoga Anda perlu setiap pengalaman. Daud kemudian punya pengalaman yang sama yang tidak akan pernah goyah. Ketika dia melawan Goliat, selalu dia menggunakan apa yang kami dulu. Aku telah mengalahkan beruang dan singa karena Tuhan. Jadi kalau menghadapi Goliat hari ini, saya mengalami pengalaman yang menyesakkan, ada banyak masalah, saya ingat dulu Tuhan pernah tolong dulu, berarti Tuhan tetap sanggup menolong sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan akan tetap sanggup untuk menolong. Jadi setiap orang harus belajar mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman di mana kita mengalami transformasi dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Saya berdoa Anda punya pengalaman-pengalaman itu, pengalaman ditolong Tuhan, pengalaman diangkat Tuhan, pengalaman diambil Tuhan, pengalaman dipromosi oleh Tuhan, pengalaman disembuhkan oleh Tuhan. Dan lewat satu pengalaman itu, 2 pengalaman itu, kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan dalam firman Tuhan yang sejati. Jadi semoga ini bisa jadi tambahan buat Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau tanya, boleh ya Pak Mas Ian ya?
silakan. Yang lain silakan kalau ada yang mau tanya. Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Mau bertanya, Pak, ini kalau biasanya kan di grup itu ada teman-teman yang minta didoakan karena sakit atau berbagai ini pergumulan. Terus kita doakan, baru didoakan itu selesai didoakan tiba-tiba meninggal. Biasanya kita langsung ada rasa intimidasi dari iblis itu kalau doanya itu tidak mampu gitu. Ya. Anda doakan orang sakit, ada yang meninggal. Saya di tengah-tengah khotbah ada orang yang meninggal. Dulu waktu saya masih SMA, saya itu mengajak teman-teman untuk melayani. Sebab saya ini adalah orang yang percaya bahwa pelayanan justru berfungsi untuk membangun iman kita. Jadi saya itu orang yang suka melayani. Salah satu pelayanan yang kami buat, salah satu pergi mendoakan orang sakit di rumah sakit. Nah, teman-teman ini nakal. Kalau sakit udah mau sembuh, dokter bilang besok 1-2 hari keluar rumah sakit, mereka itu selalu balapan siapa yang mendoakan. Sebab mereka tahu orangnya pasti sembuh dah. Sebab dokter bilang tinggal, oh besok pulang, oh 2 hari lagi pulang, oh sudah bagus, sudah sembuh, tinggal tunggu pemulihan. Mereka pasti akan berlomba-lomba untuk mendoakan. Tapi kalau ketemu sakit apa Bu? Kanker stadium 4. Nggak tahu, dokter udah nyerah. Aduh, saya sudah ngos-ngosan, nafas Senin Kamis, oksigen tinggal sekian. Biasanya mereka akan berkata, Pak Ketua yang mendoakan. Dia suruh saya yang mendoakan. Nah, tentu saja kalau saya mendoakan kanker stadium 4, saya doakan yang nafasnya tinggal tarik nafas 1, Senin Kamis. Ya, minggu depannya kalau datang ke rumah sakit yang sama, tanya, bapaknya mana? Meninggal. Ibunya mana? Meninggal. Jadi saya waktu dulu mendoakan orang juga banyak meninggal. Saking banyaknya saya pernah bilang saya ini malaikat pencabut nyawa. Jadi siapa yang mau cepat mati minta saya doakan pasti juga mati. Saking banyaknya pengalaman itu butuh waktu yang sangat panjang bagi saya untuk kemudian mendoakan orang sakit. Jadi saya sempat satu titik saya itu mundur dari mendoakan orang sakit. Itu benar-benar butuh waktu bagi Tuhan untuk memulihkan saya kembali. Nah, yang saya lakukan adalah buat saya begini. Ketika saya mendoakan orang sakit, saya mendoakan orang sakit sebagai jembatan Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang. Dan tentu saja kalau kemudian orang itu mati, orang itu tidak sembuh, itu tentu saja akan memukul saya. Tetapi saya akan belajar untuk berpikir ulang bahwa ya, satu, kesalahan saya apa, kelemahan saya apa. Yang kedua, saya akan belajar berpikir ini bahwa yang punya otoritas untuk menyembuhkan adalah Tuhan dan bukan saya. Saya hanya alat. Kegagalan saya sebagai alat mungkin berperan dalam hal itu. Tetapi sekali lagi, otoritas untuk menyembuhkan itu bukan punya saya. Jadi kalau saya sampai kecewa karena orang lain tidak sembuh, karena saya mendoakan, jangan-jangan saya ini berpikir bahwa kuasa kesembuhan itu berasal dari saya. Dan saya mulai mengubah, udahlah doakan orang sakit, soal siapa yang menyembuhkan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Ada banyak orang tidak menerima kesembuhan sebab kita tidak mau mendoakan mereka. Ada banyak orang tidak terima kesembuhan sebab kita mudah menyerah dengan mereka. Tetapi sekali lagi, otoritas untuk menyembuhkan itu tetap tidak tergantung kepada kita. Tetapi itu semua tergantung pada Tuhan. Kegagalan saya akan membuat saya berubah jadi lebih baik. Kegagalan saya akan membuat saya mengerti, oh lain kali saya nggak boleh lakukan ini.
ini saya nggak boleh lakukan itu. Saya mesti begini, saya begitu. Tetapi itu tidak akan pernah membuat saya merasa bersalah, sebab otoritas untuk kesembuhan memang bukan dari saya. Otoritas untuk menyembuhkan itu berasal dari Tuhan. Jadi saya akan selalu hari-hari ini akan berpikir begitu. Ya saya hanya mendoakan. Ada saatnya dia pakai saya, ada saatnya dia pakai orang lain, ada saatnya saya gagal dalam hal ini, ada saatnya orang lain akan berhasil dalam hal ini. Jadi menurut saya, udahlah, jadilah seorang alat. Jadi benar-benar jadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Jadi kegagalan itu jangan diletakkan kepada Anda dan saya, sebab yang punya otoritas untuk menyembuhkan memang bukan saya, tapi Tuhan. Tapi kita harus jadi alat yang bersedia. Kita jadi alat yang bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan dari pengalaman saya. Itu yang bisa bagikan dari pengalaman saya. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Terima kasih. Ini ada pertanyaan ya Pak, seperti ini. Kadang-kadang kan Tuhan itu bisa mempercayakan kita itu orang itu ya Pak, ya hadir dalam hidup kita. Terus mungkin yang dipercayakan juga ada beberapa gitu. Terus suatu saat orang ini meninggal gitu ya, mungkin karena sakit. Terus kita dengar orang ini meninggal. Lalu hati ini tertuduh atau terkonflik antara dua-dua ya, kayak kok enggak setia, kok enggak doakan dia tiap hari. Nah itu tuh benar apa enggak ya Pak? Kita mendoakan orang itu apa harus semua orang kita doakan setiap hari, atau kita doakan sesuai kegeraan, atau enggak kita tertuduh kita itu enggak setia gitu Pak? Buat saya gini, buat saya kalau kita memang bertanggung jawab atas orang itu, bawalah orang itu ke dalam doa gitu ya. Tapi sekali lagi gini, ya ada pendeta-pendeta yang cukup disiplin setahu saya, punya catatan doa, punya daftar doa. Tetapi saya termasuk pendeta yang tidak disiplin. Biasanya kalau saya doakan, Tuhan engkau memberkati, engkau tahu setiap teman-teman kami, orang yang kami kenal yang sementara ada dalam keadaan sakit, yang sementara ada dalam keadaan sulit, engkau berkati mereka, engkau sembuhkan mereka. Secara umum saya akan begitu. Tetapi ada hal-hal di mana saya secara pribadi teringat kepada orang-orang tertentu dan kemudian mulai mendoakan orang itu lebih intens daripada yang lain gitu ya. Itu juga saya ngalami. Tapi sekali lagi yang kita bisa lakukan adalah belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan kita, tetapi tanpa pernah kemudian berkata menyalahkan dalam arti begini ya. Menyalahkan kemudian menjadi kita ada dalam tuduhan. Itu yang berbahaya. Misalnya hati nurani adalah, Watchman Nee pernah bilang hati nurani adalah alat yang ditaruh Tuhan dalam hidup seseorang supaya mengingatkan kita, supaya kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Itu pendapat Watchman Nee. Alat yang Tuhan taruh, sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati manusia yang akan mengingatkan manusia ketika mereka akan melakukan sesuatu yang salah. Misalnya untuk pertama kali mencuri, waktu saya mau mengambil, papa saya itu selalu begini. Papa saya dulu kebiasaan ada uang receh lah mau dibilang gitu ya. Waktu itu 5.000, 1.000, 2.500 itu selalu ditaruh di laci dan semua keluarga tahu ada uang di laci situ yang papa saya taruh untuk kebutuhan sewaktu-waktu secara mendesak. Misalnya, harus beli ini, papa nggak ada uang di situ. Semua orang udah tahu. Selama ini sih orang tua saya, waktu saya masih kecil, orang tua saya yang ambil uang itu dan kasih kepada saya. Nah, waktu pertama kali saya lagi butuh sesuatu, saya lupa apa itu, tapi saya butuh sesuatu dan nggak ada papa saya, nggak ada mama saya. Dan saya udah tahu ada uang di laci itu. Pertama kali buka itu laci, ini hati kan duk gitu deh. Ini bener apa salah? Nggak ada papa, nggak ada handphone dulu, percayalah nggak ada handphone dulu. Papa di mana ya nggak tahu. Aduh, salah nggak ya? Ngambil waktu itu 5.000 atau 2.000 cukup besar sih kali. Ngambil dan bayar sesuatu dengan uang itu kering dingin, benar-benar keringat dingin. Papa saya pulang, saya datang malu, Pak Doni bilang sesuatu.
Tadi siang ngambil uang di laci, kan gitu. Itu hati, dan waktu pas saya, nggak apa-apa, memang papa taruh di situ supaya untuk kebutuhan mendesak. Tapi waktu kamu ambil, kamu beritahu. Nah, itu keringat dingin, hati deg-degan gitu. Dan itulah cara berproses dengan hati nurani seseorang. Bohong pertama kali, percayalah, cukup sukar. Bohong ke-10 kali, itu sudah lebih mudah dari bohong pertama kali. Setuju ya? Bohong 10 kali itu lebih mudah daripada bohong pertama kali. Waktu saya ngambil uang di laci juga sama. Setelah kali kedua, kali ketiga lebih lancar. Lebih lancar. Saking lancarnya seringkali sudah lupa ngasih tahu orang tua bahwa saya ngambil uang. Jadi Anda lihat ada hati nurani. Nah, hati nurani itu bisa dimatikan. Bisa dimatikan. Tapi waktu kita menerima keselamatan, hati nurani itu dihidupkan kembali. Nah, itulah yang kemudian diangkat oleh Paulus ketika Paulus bicara tentang tuduhan hati nurani. Sebab ada satu saat kita udah berurusan dengan dosa, tetapi tuduhan hati nurani itu masih tetap berjalan. Nah, itu yang kemudian Paulus berkata, sudahlah, engkau dibebaskan dari tuduhan hati nurani tersebut. Jadi, darah Kristus yang membebaskan dari tuduhan hati nurani tersebut. Jadi, kalau hati nurani, persoalan dengan hati nurani ketika dia dihidupkan kembali, alarmnya susah di-off. Itu persoalannya. Alarmnya susah di-off. Apalagi kalau kita mematikan dengan terus-menerus berbuat jahat, itu bisa. Tetapi satu sisi ketika kita ada dalam kebenaran, hati nurani kita seringkali kita nggak bisa matikan. Dan itu terus-menerus ada dalam tuduhan. Nah, itu yang harus kita selesaikan dengan kasih karunia Tuhan. Ingat semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, baru kemudian kita bisa menyingkirkan itu. Nah, buat saya adalah persoalannya berubah menjadi persoalan tuduhan hati nurani. Tuduhan hati nurani. Jadi buat saya adalah sudah, itu cara saya menyelesaikan. Tadi saya berkata, ya udah, ya satu titik memang Tuhan yang punya otoritas. Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan, bukan saya. Saya harus turut bekerja bersama-sama dengan rencana Tuhan. Ada saatnya saya gagal, dan kalau saya gagal, ya saya belajar untuk memperbaiki diri saya. Nah, persoalannya seringkali hati nurani itu tidak membiarkan kita pergi. Ya udah, belajar, ada kasih karunia Tuhan. Setiap kesalahan kita tetap ada kasih karunia Tuhan. Lawang dosa saja dia bisa ngampuni, masakah kegagalan, kesalahan karena seringkali ketidaksengajaan kita, ketidaktahuan kita, kekhawatiran, ketakutan kita, terus membuat saya ada dalam tuduhan itu. Jadi buat saya adalah, saya belajar untuk melepaskan dan berkata, saya salah, selesai. Saya salah, saya mengaku di hadapan Tuhan, ampuni saya, sucikan kembali hati nurani saya. Nah, menyucikan kembali hati nurani adalah kembali meriset alarm itu supaya kita tidak ada dalam tuduhan itu. Nah, buat saya adalah itu, mengaku di hadapan Tuhan, berurusan dengan Tuhan sampai selesai. Jadi itulah cara saya menyucikan hati nurani saya. Saya tahu saya salah, sudah, titik, selesai. Saya tahu saya salah, ampuni saya Tuhan, next time saya akan berbuat lebih baik daripada sekarang. Ampuni saya Tuhan, saya tahu saya salah. Jadi pengakuan dosa saya seharusnya menyucikan hati nurani saya. Itu sih menurut saya. Dan gini ya Pak, bagaimana kita bisa tahu kalau itu tuh Tuhan teguran untuk kita, atau kita menuduh diri kita sendiri karena kita takut hati ini licik dan menipu gitu ya? Ya, gini loh, kita harus tahu gini. Tuhan menegur kita untuk apa? Saya pernah buat perbedaan, walaupun sebenarnya secara kata sebenarnya tidak tepat begitu. Tapi kita sudah terbiasa dengan itu, dan saya akan katakan gini. Tuhan tidak pernah mencobai, sebab Yakobus berkata, jangan berkata bahwa Tuhan mencobai, sebab Tuhan tidak pernah mencobai. Jadi kita berkata bahwa Tuhan tidak pernah mencobai, Tuhan menguji. Iblis bukan menguji, tetapi iblis mencobai. Kemudian saya berkata begini, apa perbedaan antara ujian dan pencobaan?
Kalau kita pakai istilah itu, apa maksud saya Tuhan itu menguji, tapi Tuhan tidak pernah mencobai? Apa maksud saya ketika saya berkata iblis mencobai, tetapi iblis tidak pernah menguji? Apa arti perbedaan ujian dan cobaan dalam kalimat itu, konteks kalimat itu? Saya akan berkata begini. Ujian dan cobaan punya cara kerja yang sama, yaitu menyatakan kelemahan atau kekurangan seseorang. Baik ujian maupun pencobaan itu ada untuk reveal, untuk menyatakan kelemahan seseorang. Tetapi motivasi di balik ujian dan motivasi di balik pencobaan itu berbeda. Tuhan menguji sebab ketika kelemahan seseorang dinyatakan, maka ujian itu berfungsi untuk supaya kita bisa memperbaiki kelemahan kita. Semoga setuju ya. Ujian itu diberikan supaya saya bisa memperbaiki kelemahan saya. Sementara ketika iblis mencobai, bukan menguji, iblis mencobai, ketika kelemahan kita dinyatakan, maka iblis akan menggunakan kelemahan kita untuk menghancurkan kita. Jadi itu perbedaan yang sangat mendasar. Kalau itu dari Tuhan, kalau itu benar-benar dari Tuhan, maka kelemahan yang dinyatakan oleh Tuhan itu ada supaya kita bisa di-redeem, kita bisa ditebus, kita bisa diperbaiki, kita bisa mengalami transformasi dari sebuah keadaan yang salah kepada sebuah keadaan yang benar. Sementara kalau iblis yang menggunakan pencobaan itu ada, ketika kelemahan kita dinyatakan, maka dia akan selalu menggunakan kelemahan itu untuk membuat kita menjadi down, untuk membuat kita menjadi pesimis, untuk membuat kita menjadi hancur. Itu perbedaannya. Jadi lihat dari hasilnya, tidak bisa dilihat dari prosesnya. Hanya bisa dilihat dari hasilnya. Kalau itu membuat Anda hancur, kalau itu membuat Anda mundur dari rencana Tuhan yang luar biasa, walaupun terlihatnya benar, tetapi sebenarnya sutradara di balik itu semua bukanlah Tuhan. Sutradara di balik itu semua adalah manusia lama Anda atau setan. Tetapi kalau justru kelemahan kita dinyatakan dan kemudian kita justru memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik, dalam kebenaran, berarti sutradara di balik reveal of our weakness, menyatakan kelemahan kita Tuhan sendiri. Jadi dari mana kita akan melihat itu? Buat saya, disitulah hasilnya, lihat aja hasilnya dari mana. Ya benar-benar bahwa memang akar hanya bisa dilihat dari buahnya. Pohon hanya bisa dikenali dari buahnya. Benar-benar itu. Jadi buat saya, ada banyak orang merasa itu dari Tuhan, tetapi justru membuat dia menjadi orang yang down, menjadi orang yang tertuduh. Dan buat saya sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Sebaliknya ada orang yang ketika kesalahannya dinyatakan, dia kemudian memperbaikinya menjadi lebih baik. Buat saya itu dari Tuhan, benar-benar dari Tuhan. Atau Tuhan mungkin mau bekerja, atau Tuhan mau bekerja, tetapi kita lebih mendengarkan pada suara hati kita, pada hati nurani kita yang terkontaminasi, kepada suara keegoisan kita, ataupun mungkin suara setan lebih daripada kita mendengar. Atau yang kedua itu. Jadi menurut saya, lihat dari hasilnya. Lihat dari hasilnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini ada lagi, hati nurani ada di jiwa atau di roh? Kalau Watchman ini menaruhnya di, sebentar, saya lupa. Kalau nggak salah ditaruh di roh. Teresia yang lebih baca Watchman ini, saya sudah lama nggak baca. Saya lupa. Nanti dia yang kasih. Buku kecil soalnya itu. Hati dan hati nurani. Iman dan hati nurani. Sorry, iman dan hati nurani. Buku kecil. Mungkin kamu harus cari yang 12 bakul. Kalau nggak salah ditaruh di roh. Sebab penampung dari iman, kalau Watchman ini berkata penampung dari iman adalah hati nurani. Sebab Paulus pernah bilang hati nuranimu bocor, oleh sebab itu imanmu menjadi kandas. Jadi kalau hati nurani itu bocor, maka iman itu menjadi kandas. Iya, kalau nggak salah ditaruh di roh. Ya Pak, ini ada lagi pertanyaan. Tadi dikatakan orang diberkati itu ada tujuan untuk orang lain. Ya. Bagaimana dengan orang yang dipakai Tuhan untuk orang lain, seperti Firaun yang dibuat mengeraskan hati untuk orang lain juga? Ngerti nggak Pak ya pertanyaannya? Buat saya gini, bahwa
Tuhan tidak mengeraskan saya. Itu selalu dipakai oleh beberapa teman dan saya berkata, enggak. Betul di awal permulaan Tuhan mengatakan pada Musa bahwa dia akan mengeraskan hati Firaun. Tetapi kalau Anda lihat dari 10 tulah, permulaan dari setiap 10 tulah, kalau Anda baca setiap 10 tulah, maka Anda akan menemukan bahwa ketika tulah pertama terjadi, yang mengeraskan hati nomor 1 bukan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, tapi Alkitab dengan jelas berkata Firaunlah yang mengeraskan hatinya sendiri. Tulah nomor 1, 2, 3, 4, 5, kalau nggak salah sampai 5 atau 6, itu selalu Firaun mengeraskan hati. Firaun mengeraskan hati. Firaun mengeraskan hati. Tulah ke-7, baru kemudian kita menemukan 6 atau 7, baru kemudian kita temukan Alkitab mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi setelah itu, jadi tulah ke-7 atau ke-8, kembali lagi kita temukan bahwa Firaun yang mengeraskan hati. Setelah itu kemudian ayat tulah ke-9 atau tulah ke-10, baru kita temukan bahwa ternyata Firaun yang terus mengeraskan hati. Jadi Anda lihat, Firaun mengeraskan hati, Firaun mengeraskan hati, Firaun mengeraskan hati, Firaun mengeraskan hati, Tuhan mengeraskan hati Firaun, Firaun mengeraskan hati, Tuhan mengeraskan hati Firaun, Firaun mengeraskan hati, Tuhan mengeraskan hati, Tuhan mengeraskan. Jadi sampai terakhir tulah ke-10 baru kita temukan terus-menerus Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, sampai waktu Firaun akan dibunuh dengan seluruh tentaranya, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tetapi permulaannya bukan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Firaun yang lebih dulu mengeraskan hati dirinya sendiri. Tuhan hanya menyatakan satu probability kemungkinan bahwa memang Firaun ini keras hati. Makanya Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Daud kemudian menjelaskan itu dalam penjelasannya, saya juga pernah bagikan, ketika Daud berkata, bagi orang yang lembut, engkau menjadi lembut, bagi orang yang keras, engkau akan menjadi lebih keras. Itu Tuhan. Jadi buat saya, bukan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, tetapi Firaun yang lebih dulu mengeraskan, sampai pada satu titik akhirnya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi buat saya, Tuhan, apakah kalau begitu demi kepentingan Israel? Enggak. Saya percaya Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan Tuhan penyebab segala sesuatu, tapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan tidak penyebab semua peristiwa, tetapi Tuhan bekerja dalam semua peristiwa. Dan Tuhan bisa bekerja dalam peristiwa yang buruk sekalipun, dia bisa bekerja mendatangkan, Roma 8 ayat 28, kebaikan. Jadi bukan Tuhan penyebab peristiwa yang buruk, tapi Tuhan bisa bekerja dari keadaan yang buruk untuk memberikan kepada kita kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi itu menurut saya seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Mungkin kayaknya Cemerli itu mau tanya ini. Cemerli mau tanya ya? Enggak, Cingin. Enggak dulu. Iya, iya. Oh, sorry. Ada satu tadi sebentar. Gini, yang tadi masalah ujian itu loh. Kan misalnya Tuhan memberikan ujian ya. Tapi kalau misalnya kitanya nggak lolos ujiannya itu hasilnya gimana? Kalau tadi kan kalau hasilnya jelek itu berarti cobaan. Tapi kalau misalnya itu ujian dari Tuhan terus nggak lolos. Ya, ujian sama seperti ujian di sekolah. Ketika mereka tidak lulus ujian, konsekuensi dari tidak lulus ujian adalah tidak naik kelas. Dia tidak akan pernah mengalami terobosan transformasi pada level yang lebih tinggi. Jadi dia akan pada level yang sama, tidak akan pernah mengalami perubahan pada sesuatu yang lebih baik. Kan Alkitab berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. God sets the steps of men. Jadi saya suka ada orang nama A.R. Bernard, dia berkata berarti kita ini punya level, sebab setiap orang punya step, berarti punya level. Dan supaya kita bisa naik pada level yang lebih tinggi, maka kita harus mengalami level yang ada sebelumnya. Nah, buat saya sama adalah mengapa kita tidak bisa mengalami level kehidupan rohani yang lebih tinggi? Ya sebab kita tidak pernah mengalami transformasi dalam pemikiran kita hari ini.
Albert Einstein bilang begini. Albert Einstein bilang begini. Kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi hari ini dengan cara berpikir yang sama dengan masalah yang muncul. Artinya Anda harus punya cara berpikir dengan level yang lebih tinggi. Kalau kita tidak punya cara berpikir dengan level yang lebih tinggi, kita tidak akan, masalah level 10 tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan solusi level 10. Masalah level 10 hanya bisa diselesaikan dengan solusi level 11. Cara berpikir yang lebih tinggi. Nah, ini yang Tuhan bawa. Kenapa? Kalau saya konseling dengan orang gampang. Kalau orang bilang, tapi kita kan mesti begini, Pak. Kita mesti begitu. Saya udah tahu, saya nggak bisa ngubah orang yang tidak bisa diajak berpikir lebih tinggi. Saya nggak bisa iya Pak, saya tahu harus ngampuni Pak. Tapi dia nyakiti hati saya terus Pak. Saya sudah coba ngampuni sekali, 2 kali Pak. Tapi kemudian dia nggak pernah berubah. Ya saya nggak bisa bawa. Tapi Bu, ampuni aja terus. Ampuni. Sebab orang melihat kehidupan kita butuh waktu. Dia pikir Anda sandiwara nomor 1. Dia pikir Anda masih sandiwara nomor 2. Nomor 3 sandiwara. Tapi kalau Anda bisa konsisten terus mengampuni, maka Anda akan melihat bahwa orang itu akan tahu, oh ada yang berubah, ada sesuatu yang berbeda dalam hidup Anda. Kalau Anda berubah, baru dia mau berubah. Oh nggak bisa Pak. Kalau begini enakan dia dong. Nah kalau sudah begitu, saya tidak akan bicara banyak. Sebab kita tidak akan pernah bisa mengubah seseorang yang tidak mau diajak berubah. Setuju. Kita nggak bisa di 10. Saya mau ajak kamu punya berpikir level 11. Tapi kamu masih mantap dengan level 10 terus. Selama kamu masih tetap tidak mau berubah dengan level 10 ini, solusi cara berpikir level 10, saya nggak akan pernah bisa mengubah keadaanmu, nggak akan pernah bisa. Kalau kecuali kamu berkata bersedia. Makanya saya hanya mau konseling orang yang mau mendengarkan saya. Kalau kamu nggak mau mendengarkan saya, terus ngapain? Itu pendapat saya. Saya akan menjadi pendengar yang baik, kemudian saya akan menggunakan orang itu. Saya akan menemani dia dalam doa, tapi saya tidak akan banyak-banyak bicara lagi. Sebab sudah pernah ngomong begini, kamu nggak bisa berpikir. Saya dengan Cingin sama, saya bilang begini awal-awal harus lihatnya begini, belum bisa lihat waktu itu. Cingin masih belum bisa lihat, ya dibiarin aja. Makanya saya bilang orang bertumbuh natural aja, nggak usah dipaksa. Nggak bisa lihat ya udah, memang belum bisa lihat. Tapi ketika punya pemikiran yang lebih tinggi, tiba-tiba, oh ya Pak Doni dulu pernah bilang begini. Dalam hati, dari dulu memang saya sudah bilang begitu. Cuma karena kamu nggak ada pada level itu, maka kamu nggak pernah bisa mengerti apa yang saya coba sampaikan. Biarin aja. Sebab untuk bertumbuh butuh waktu. Ya, maka semoga nangkap maksud saya. Jadi buat saya adalah, yuk mari kita bertransformasi. Jadi persoalan itu ada, kesalahan itu ada, ujian itu ada, supaya kita bertransformasi. Apa kelemahan saya? Apa kesalahan saya? Maukah kita berubah dari kelemahan dan kesalahan itu? Ulangan 8 adalah pasal yang paling membantu saya untuk menyadari itu. Ketika Tuhan berkata begini, kenapa aku membiarkan mereka berkeliling 40 tahun di padang gurun? Supaya mereka tahu apa yang ada dalam hati mereka. Supaya bisa di-reveal kelemahan mereka. Kemudian dia berkata, dan kalau kamu sudah tahu semua itu, hendaklah kamu insaf. Itu bagus sekali kata insaf itu. Ulangan pasal 8. Dia bilang begitu, hendaklah kamu insaf. Artinya kalau kamu udah tahu bahwa itu salah, mari yuk kita berubah. Itulah ujian dari Tuhan. Jadi ujian itu ada memang bukan untuk menghancurkan. Ujian ada supaya kita bisa memperbaiki. Masuk pada tingkatan yang lebih tinggi. Nah, kalau kita nggak bisa bertransformasi terus-menerus, bermetamorfosis terus-menerus, ya kita nggak akan pernah punya level pemikiran yang lebih tinggi. Menurut saya seperti itu. Jadi, itulah perbedaan ujian dan pencobaan. Semoga bisa jawab. Cik Caroline mau tanya ya? Hah? Oh enggak ya? Kok mukanya kayak mau tanya gitu. Oh ini Pak ada Pak.
hati nurani sama dengan perasaan. Perasaan itu sama dengan kehendak. Kehendak itu termasuk jiwa. Apa benar, Pak? Enggak, hati nurani bukan perasaan. Hati nurani kalau Watchman Nee menaruh sebagai sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup seseorang yang mengingatkan. Jadi itu bukan perasaan. Jadi itu semacam alarm kalau saya pakai Watchman Nee ya. Sebab yang kalau kita umumnya karismatik Pentakosta, pembagian 3 manusia roh, manusia jiwa dan manusia tubuh, itu biasanya umumnya memang paling besar pengajarannya dari Watchman Nee. Watchman Nee menaruhnya di roh. Jadi terpisah dengan perasaan. Gitu. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Mau dilanjut ya, Pak ya? Enggak. Ya nanti saya coba cari, nanti Cingin juga nanti cari, kalau ketemu biar Cingin yang ngajar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Kalau ada pertanyaan, mungkin jangan merdeka, Pak. Ini banyak yang membutuhkan. Sudah ya? Oke, nggak. Kalau gitu nggak ada yang mau tanya, kita akhiri ya. Pak Doni minta tolong tutup dalam doa, Pak. Ya, mari sama-sama kita satu dalam doa. Yuk sambil doa, arahkan hati kita ke Tuhan. Fall in love lagi dengan Tuhan. Ingat lagi semua kebaikan Tuhan. Ingat lagi dari mana Dia panggil kita, dari mana Dia angkat kita, dari mana Dia tinggikan kita. Mari yuk kita fall in love, jatuh cinta dengan Dia, semua kebaikan-kebaikannya. Biarkan kasih-Nya yang mengalir dan terus mengalir. Kita membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena Tuhan Maha Kuasa. Sekalipun Tuhan memang Maha Kuasa. Tapi kita bangun hubungan dengan Tuhan nomor 1 sebab Dia baik bagi kita. Dia rela jadi manusia. Dia rela mati bagi Anda dan saya. Supaya kita bisa jadi anak-anaknya Dia. Kita bisa kembali kepada Dia. Ya, kita bisa ada dalam rangkulan dan pelukannya Dia. Biarkan kasih-Nya mengalir sekali lagi. Malam ini biarkan kasih-Nya mengalir. Dan justru karena pengenalan itulah Tuhan bilang, satu hal yang ku ketahui tentang Daud. Daud adalah orang yang berkenan di hati. Orang yang menjadi kesukaan. Hari ini izinkan Tuhan mengalir. Bapa, Engkau jamah setiap teman-teman yang ada malam ini. Engkau jamah dengan kasih-Mu yang besar. Engkau jamah dengan cinta-Mu yang besar. Biarkan kembali kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari tuduhan hati nurani kami. Kasih itu jauh lebih besar daripada semua rasa bersalah kami. Kasih itu lebih besar daripada semua rasa tidak berarti kami. Kasih itu lebih besar. Kasih Tuhanlah yang membuktikan bahwa kami ini bukan sampah. Kasih Tuhanlah pada kami yang membuat kami sadar bahwa kami ini bukan barang buangan. Kasih Tuhanlah yang membuktikan kepada kami bahwa kami ini bukan orang yang tidak ada artinya. Tapi kasih Tuhanlah dalam hidup kami yang membuat kami menjadi berarti. Sampah Engkau buat jadi intan. Barang bekas Engkau robah jadi permata. Hal yang tidak berharga Engkau robah jadi mahkota. Bukankah kami menjadi intan, permata, dan mahkota-Mu ya Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami kepadamu, bawa kami kepadamu, bawa kami kepadamu, bawa kami kepadamu. Tuhan tolong, bawa kami kepadamu. Hamba memberkati keluarga mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Kasih Tuhan mengalir, Tuhan buka jalan. Engkau bekerja dalam segala sesuatu, dan kebaikan demi kebaikan Engkau curahkan atas umat-Mu yang setia, yang berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam kebenaran. Hamba melepaskan berkat ini, dan biarlah malam ini kami bisa tidur dengan satu sabat sukacita dari Tuhan, the rest from God. Dan kami bangun besok pagi dengan kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau, memberkati masa depanmu, memberkati keluargamu. Malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin.